di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Rela hati menerima firman. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah 17 ayat 11. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sikap seorang ketika mendengar firman sangat menentukan efektivitas karya Roh Kudus mengubah hidupnya. Mendengar dengan rela hati adalah sikap aktif meresponi firman. Tidak ada satu penafsiran atau ajaran pun yang harus diterima secara pasif. Sebaliknya, harus diperiksa secara cermat dengan penyelidikan Alkitab. Kita akan belajar dari orang-orang Berea mengenai sikap yang benar meresponi firman Tuhan. Berea adalah sebuah kota besar di zaman Paulus. Di situ ada komunitas Yahudi yang terbuka mendengarkan pengajaran Paulus. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea tidak berprasangka buruk seperti yang tinggal di Tesalonika. Mereka menunjukkan keterbukaan dengan bersedia menguji berita yang disampaikan oleh Paulus dengan ayat-ayat perjanjian lama untuk menentukan benar atau tidaknya berita tersebut. 1. Pemberitaan firman Allah. Penganiayaan tidak bisa menghentikan para rasul untuk memberitakan Injil. Dari Tesalonika ayat 1-9, Paulus dan Silas berpindah ke Berea dan memberitakan Injil di sana. Ayat 10. Lihatlah ketekunan Paulus dan Silas dalam pekerjaan mereka. Meskipun melarikan diri dari Tesalonika, mereka tidak melarikan diri dari pelayanan terhadap Kristus. Setibanya di Berea, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi, dan di sana mereka memberitakan firman Allah. Mereka menyampaikan kebenaran firman Allah kepada jemaat di Berea. Inti dari pemberitaan mereka adalah Yesus, yakni Mesias yang telah dijanjikan sebagai juru selamat manusia. Injil atau Evangelion yang adalah kabar baik bagi semua orang. Kabar baik adalah pemberitaan tentang Yesus yang telah menderita, mati dan bangkit untuk memberi kebebasan dan keselamatan bagi manusia yang berdosa. 2. Respon terhadap pemberitaan firman Allah. Orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hati, lebih berbudi halus. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Mereka sangat ingin mendengarnya dan tidak menutup mata terhadap terang firman Allah. Mereka memperhatikan hal-hal yang diucapkan oleh Paulus, menerimanya, dan dengan tulus mencoba memahami setiap bagian yang disampaikannya. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kesiapan pikiran mereka untuk menerima firman bukan berarti bahwa mereka percaya saja pada apa yang dikatakan, menelan bulat-bulat dengan iman buta. Tidak. Tetapi karena Paulus bersoal jawab berdasarkan kitab suci dan menunjukkan perjanjian lama sebagai bukti dari apa yang dikatakannya, maka mereka dapat melihat kebenarannya dalam kitab suci. 3. Akibat respon positif terhadap firman Allah. Di Berea, di mana mereka mendengar tanpa prasangka buruk, banyak orang menjadi percaya, lebih banyak daripada di Tesalonika. Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang terlebih dahulu dicondongkan hatinya, bertekun dalam menyelidiki kitab suci. Juga banyak dari antara orang Yunani, dari bangsa-bangsa lain menjadi percaya. Tidak sedikit yang percaya, baik dari perempuan-perempuan terkemuka. Hal yang lain yang menjadi akibat dari kerelaan hati untuk mendengar firman adalah mereka tidak mudah terhasut. Ayat 13 dan 14.
Seseorang yang meresponi firman Allah dengan sikap hati yang benar akan memiliki kekuatan rohani. Ia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Orang yang mengalami perubahan hidup akan tetap berdiri dalam kebenaran meskipun ada hasutan untuk meninggalkan Tuhan dan pengajaran yang benar. Sahabat Iktus, sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki hati yang terbuka terhadap firman Allah. Selanjutnya, agar kita memiliki iman yang berintegritas, maka kita harus menggunakan seluruh kemampuan berpikir kritis untuk menguji pemberitaan firman Allah. Namun haruslah selalu diingat bahwa iman mendahului pemahaman. Maka sikap kritis yang demikian hanya akan memperkaya dan memberikan berkat jika kita memiliki sikap hati yang terbuka. Tindakan jemaat di Berea menjadi teladan bagi saya ketika saya mendengarkan pengkhotbah dan guru menguraikan Alkitab. Dengan kerelaan hati, saya harus terbuka pada setiap pengajaran yang disampaikan. Namun saya tidak boleh menerima ajaran itu secara pasif. Sebaliknya, saya harus menyelidiki secara cermat sesuai dengan apa yang tertera di dalam Alkitab. Saya percaya iman saya akan semakin bertumbuh karena pendengaran akan firman Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah selama ini saya memiliki sikap hati yang benar setiap kali mendengar pemberitaan firman Allah? Apakah saya memiliki kerinduan untuk menyelidiki firman Allah? Apakah akibatnya jika saya mendengar firman Allah dengan rela hati dan sedia menyelidikinya? Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saya berdoa agar setiap kali saya mendengarkan firman Allah, saya memiliki sikap hati yang benar, sehingga saya boleh menerima kebenaran-Mu, dan kebenaran itulah yang akan memberikan pertumbuhan iman. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati saya agar senantiasa memberi respon yang terbaik terhadap firman-Mu ya Tuhan, sehingga saya mengalami perubahan hidup sesuai dengan yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.